Shalom, teman-teman. Selamat hari Jumat. Seperti janji saya, setiap Jumat kita akan kembali belajar firman Tuhan. Jumat ini kita akan membahas tentang upah dosa. Dan Jumat lalu kita membahas Yehova Nisi. Sebelum kita masuk, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kebaikan-Mu, boleh mengirimkan kebenaran-Mu lewat firman Tuhan Yesus yang menjadi manusia yang menolong kehidupan kami. Berkati Tuhan Yesus, Bapa di surga, juga Roh Kudus yang menolong kami, saya, teman-teman, Bapak Ibu yang mendengarkan acara ini. Dan kami boleh bertumbuh dan semakin hari makin cinta Tuhan, dan kami boleh melakukannya makin hari menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Oke, upah dosa. Kita masuk. Nah, tentang upah dosa ini, upah dosa adalah maut ya. Perikop kebenarannya ada di Roma 6 ayat 23. Dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karena tadi di judulnya adalah upah dosa adalah maut. Dan kalau next firman ini kalau saya simpulkan, kita bisa dapat yang mudahnya, semua orang telah berdosa. Dan setiap orang yang berdosa sudah mendapatkan upahnya. Nah, dan setiap orang juga yang melakukan perintah Bapa, kebenaran firman, dia juga mendapat upahnya, hidup yang kekal, ya. Dalam Kristus Yesus, dalam kebenaran firman Tuhan, perintah Allah itu. Jadi, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kebenaran firman, itu adalah karunia Allah buat kita orang yang berdosa, sehingga kita tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa. Itu seperti yang saya lakukan, Bapak Ibu lakukan, teman-teman lakukan, adik-adik kecil sekolah minggu semua lakukan. Dan ini kalau kalimat ini sepotong saya mau kita buka lagi belajar tulisan asli dari bahasanya itu upah dosa adalah maut. Upah dosa ini dalam Alkitab Interlinear versi Yunani ya, opsonia. Kita masuk ke opsonia, itu ini sumbernya ya, kita bisa lihat. Opsonia itu diartikan sebagai biaya atau harga pembelian daging kalau kita beli makanan ya, untuk kita masak, kita olah. Terus juga itu adalah pembayaran atas kerja seseorang, bisa untuk sementara. Dan ini saya tulis kompensasi yang kekal untuk orang tidak benar yang memelihara kebiasaan yang dilakukan orang dunia. Jadi karena tadi dibilang upah dosa ialah maut. Jadi upah di sini adalah upah untuk orang-orang yang tidak melakukan kebenaran. Dan kata opsonia ini juga muncul di 1 Korintus 9 ayat 7, 2 Korintus 11 ayat 8. Opsoniois adalah biaya pembiayaan yang dibebankan pada satu permintaan pekerjaan pembelian. Oke. Mungkin teman-teman nanti bisa buka 1 Korintus 9 ayat 7, 2 Korintus 11 ayat 8. Nah, kalau ada yang udah buka bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung WA group untuk ibu-ibu, teman-teman yang ada di WSF grup ya.
juga yang di kita tadi singgung. Nah, kita masuk caranya mendapatkan upah dari Allah. Karena kita udah biasa dan tahu gampang banget untuk mendapatkan upah dosa adalah karena bawaan dari diri kita itu adalah berbuat dosa. Kita masuk kayak benar, itu udah gampang. Jadi saya memulainya di sini mengajak teman-teman bagaimana sih supaya kita itu bisa mendapatkan upah dari Allah, bukan karena upah dari pekerjaan dosa kita, ya. Jadi saya mau mengajak teman-teman, ya di Roma tadi ditulis upah dosa adalah maut. Tetapi saya mau ngajak teman-teman, upah ini gimana kalau kita udah buat benar. Nah, ini yang saya tulis, cara mendapatkan upah dari Allah. Jadi kontradiksi dari yang kalimat tadi. Ada di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Harus ada iman baru bisa berkenan kepada Allah. Iman itu keyakinan, kepercayaan, ketekunan untuk melakukan ketaatan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada, ya kan? Memang benar. Kalau kita udah berpaling kepada Allah, udah nggak kepada kehidupan kita yang lama, yang nggak mengenal Allah, kita harus tahu Allah itu, harus percaya Allah itu ada. Karena Allah itu ada, Allah itu melihat kita, Allah itu memperhatikan kita, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini Ibrani 11 ayat 6 menuliskan demikian. Pertama harus punya iman, lalu kita menggunakan iman untuk melakukan ketaatan, melakukan apa yang Allah minta. Baru Allah berkenan kepada kita. Jadi iman itu sebenarnya bukan berasal dari kita. Jadi ketika firman Tuhan diturunin, firman Allah, perkataan Allah menjadi manusia sudah dilahirkan, terus udah menyelesaikan tugasnya, misinya di kayu salib, ya udah bangkit lagi. Nah, kita harus itu adalah karunia Allah yang udah dikasih sama kita. Kebenaran, salib Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita harus menerimanya, salib Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus dengan iman. Kita menggunakan iman itu bahwa Allah sudah membebaskan kita dan kita melakukan apa perintah Allah, dan baru yang kedua Allah berkenan kepada kita. Ketika Allah berkenan, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, Allah memberi upahnya pada kita. Luar biasa ya. Jadi itu gampang banget. Terima dulu. Jadi iman bukan berasal dari sesuatu yang dari diri kita, nggak bisa. Dimulai dulu dari Allah. Ketika semua orang jatuh dalam dosa, Allah pengen nolong semua orang. Jadi Allah kirim tadi Tuhan Yesusnya, kasih misinya, selesai misinya, kita terima karunia itu buat kita, sehingga kita meneruskan dengan karunia itu melakukan perintahnya. Terus ada yang tanya, bisa nggak kalau misalnya kita mau dengar firman, kita mau melakukan firman, tapi kita nggak menolak, maksudnya tidak percaya dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita tidak percaya tentang salibnya, itu bullshit, nggak mungkin. Jadi itu udah ada rentetannya ya. Terima dulu salibnya, terima dulu bahwa Yesus sudah bangkit naik surga, Dia udah kasih kita Roh Kudus, lalu dengan iman kita terima firman itu, kita melakukannya, Allah berkenan kepada kita, Bapak Ibu saya, lalu Allah memberi upah atas apa yang kita kerjakan. Itulah yang dilakukan oleh Daud waktu
dia lagi kelelahan mungkin ya, capek kan perang terus sama Filistin ya. Di Mazmur 63 ayat 1 sampai 9, Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Jadi waktu itu Daud ada di padang gurun Yehuda, kelelahan mungkin ya, tahu padang gurun itu nggak enak. Tetapi dia bilang, ya Allahku, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada air. Jadi ketika Daud mau gambarin posisi dia ada di padang gurun Yehuda, kemudian kondisi dia waktu itu sangat haus, jiwanya yang haus, tubuhnya juga rindu. Berarti Daud di padang gurun itu karena dia sama prajurit-prajurit juga ada makanan dan minuman secukupnya, mereka membawa bekal. Tetapi mereka semua termasuk Daud kelelahan mungkin ya, melakukan perjalanan, melakukan pertempuran melawan Filistin itu. Nah, dan kekuatan dia adalah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus. Jadi dia punya kekuatan baru ketika dia mengingat Allah, dia melihat Allah dengan rohaninya ya, di tempat yang kudus. Lalu dia melihat kekuatan Allah dan kemuliaan Allah. Itulah ya yang membuat jiwanya tadi yang haus dapat kekuatan lagi, dapat kesegaran lagi dari Allah, kekuatan dan kemuliaan Allah. Karena jiwanya udah dapat kekuatan dan kemuliaan Allah, tubuhnya yang rindu itu bisa menikmati kasih Tuhan. Daud bisa menang ya melawan Filistin, terus-menerus banyak menangnya. Dan Daud memuji Allah dengan bibirnya, memuji Tuhan, menaikkan tangan, berdoa, menyembah, beribadah, mempelajari firman, melakukan perintahnya. Jadi orang yang benar-benar hatinya mencari Allah harus seperti contoh Daud ini. Dan ketika Alkitab menuliskan ini, dan apakah ada ya pertanyaannya orang yang bisa mencari Allah tapi tidak seperti ini, hatinya mencari Allah tetapi dia tidak suka baca firman, dia mengabaikan firman, dia melakukan apa yang menjadi kesukaan hatinya, apakah itu mungkin? Dan dia juga kesibukan ya, nggak banyak pekerjaan, dia nggak bisa bekerja, maksudnya nggak ada waktu untuk berdoa, yang ada waktu saat teduh. Nah, apakah mungkin orang seperti ini hatinya mencari Allah? Dan Alkitab mencatat untuk ini tidak mungkin. Mazmur 63 ayat 1 dan 9 menuliskannya. Nah, sekarang kita masuk ke hamartias dosa ya. Oke. Nah, tadi ini hamartias dosa itu suatu kata benda, hasil dari satu perbuatan yang dilakukan, dibilang perbuatan dosa karena ada lagi perbuatan kudus lain, beda lagi. Ini hamartias, hasil dari satu perbuatan dosa. Jadi hamartias ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah, itu hasilnya. Dan itu juga menjadi objek untuk bisa mendapat pengampunan dari Allah. Hamartias juga berarti tentang pengetahuan untuk berbuat dosa. Jadi supaya seseorang, saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, untuk melakukan sebuah dosa, kita harus punya pengetahuan dulu kan. Nggak mungkin dong kalau nggak punya pengetahuan bisa melakukan suatu perbuatan dosa, tidak mungkin. Alkitab juga mencatatkan dari hukum Tauratlah orang mengenal dosa, tetapi bukan berarti karena kita mengenal dosa lalu kita menjadi terikat, terkecoh, terdorong gitu ya,
jadi terperangkap gitu melakukan perbuatan dosa. Itu bukan tujuan dari pemberitahuan hukum Taurat. Hukum Taurat dikasih tahu ke kita supaya apa? Ini loh yang Allah mau untuk kita lakukan. Yang ini tidak boleh, tidak boleh. Kalau bilang tidak boleh ya jangan dilakukan. Itu tidak boleh dilakukan. Ya kan itu udah salah ya. Jadi hamartias adalah kata benda sesuatu dari hasil perbuatan dosa. Dan hamartias ini, perbuatan dosa ini, hasil akhirnya lebih kepada kepada diri sendiri, memuaskan diri sendiri, memberdayakan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, gitu, semuanya sendiri, bukan karena Allah. Lalu orang akan berpikir, orang-orang akan tanya, apakah kita sampai sebegitu harus lemah ya, pasif ya? Kita nggak pasif, kita harus benar-benar aktif. Tetapi karena Allah itu sempurna jauh di atas dan kita harus belajar ya secara bertahap, pengungkapan bertahap. Nah, dibilang itu. Nah, mau nggak mau gitu, kita harus mengandalkan Roh Kudus, kebenaran Tuhan. Selalu banyak nggak ngertinya, selalu banyak bingungnya. Karena itu nanti Tuhan yang bantu kita. Roh Kudus tolong kita. Itu fungsinya. Makanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang, aku akan mengirimkan Roh Kudus yang menolong, membantu, menghibur ya, berdoa ya, semuanya dikasih ya. Nah, di sini terakhir saya tulisin perbuatan dosa itu terjadi karena kelalaian yang kita kelalaian itu mungkin kita tidak melakukannya dengan keinginan beneran, tapi karena ya lalai aja ya, keledor. Tapi ada juga yang dengan sadar emang kita mau melakukannya. Kenapa? Kita merasa itu sesuatu yang benar, ada di pikiran. Kita merasa itu ada sesuatu yang menyenangkan hati. Misalnya marah sama seseorang, kita pengen balas, itu kan dari hati kan. Padahal kita bilang kasihilah musuhmu. Terus perkataan, dengan mudah kita misalnya melabeli seseorang gitu ya. Padahal belum tentu demikian. Dan tindakan. Jadi perbuatan dosa itu ada dua aspek. Kemungkinan yang dua, ya karena lalai, karena kita tidak tahu, ya kita teledor, tidak teliti. Kedua, memang kita mau melakukannya memang dengan sadar. Nah, penyebab orang-orang berbuat dosa, termasuk Bapak Ibu, saya juga, ini di 2 Timotius 3, 2 ayat 4, ini dibilang, kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya firman Tuhan, yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, supaya tidak mencintai diri sendiri yang berlebihan. Mencintai diri sendiri tapi tidak berlebihan, harus sesuai dengan takaran, sesuai dengan pedoman instruksi dari Tuhan. Bagaimana caranya kita mencintai diri sendiri? Bagaimana kita mencintai diri sendiri? Bagaimana kita mencintai orang lain? Bagaimana kita melakukan kegiatan pelayanan kita? Bagaimana kita ada di dalam satu komunitas? Sama seperti kita bekerja ya di satu perusahaan, anggaplah perusahaan ABCDFG, ABC ya. Nah, di perusahaan ABC pastinya ada prosedur-prosedur, peraturan, hal-hal yang sudah dituliskan. Dan kita tidak mungkin melakukan pekerjaan bila tidak membaca prosedur peraturan PT ABC itu. Nah, sama seperti ini. Karena ketika kita menerima Tuhan Yesus tadi ya, tadi awal kan Tuhan Yesus
udah mati di kayu salib, udah bangkit, lalu dia mengirimkan Roh Kudus, itu kan berarti kita sudah masuk dalam lingkup kerajaan Allah, ya, lingkup perusahaan Tuhan Yesus. Kita adalah anak-anaknya, karyawan-karyawannya. Saya pikir seperti itu. Otomatis kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus Bapa perintahkan. Tidak mencintai diri sendiri, tidak menjadi hamba uang. Tapi orang-orang, anak-anak Tuhan semuanya kaya-kaya. Alkitab mencatat ada beberapa orang-orang yang sangat amat kaya. Misalnya Abraham, Ishak, ya, Yakub, Yusuf, ya. Siapa lagi, banyak banget di situ. Mereka kaya, tapi bukan berarti mereka menjadi hamba uang, gitu. Alkitab mencatat itu demikian. Di sini ada kategori bagaimana kita tuh masuk dalam kelompok ciri-ciri orang yang mencintai diri sendiri. Nah, ini dia. Teman-teman, Bapak Ibu baca aja. Kemudian menjadi hamba uang. Dan ciri-ciri hamba uang ini adalah perilaku, karakter, sikap yang tidak dilakukan oleh para pahlawan iman. Kayak Abraham tidak melakukan ini, Yusuf tidak melakukan ini. Siapa lagi ya? Yakub tidak melakukan. Dan kenapa orang bisa mencintai diri sendiri berlebihan? Kenapa orang bisa menjadi hamba Tuhan? Hamba uang yang berlebihan. Pemicunya adalah takut, khawatir, cemas atas kehidupan yang waktu kehidupan yang dia lalui, yang dijalani. Takut, khawatir, cemas atas sesuatu yang akan terjadi di hari depan, sesuatu yang kita pikir ya, itu kita pikir karena kondisi kita terbatas, jadi takut, khawatir, dan cemas. Padahal tadi balik lagi, andai kata kita ingat selalu bahwa hidup kita saat ini tuh adalah kita udah menerima salib Yesus, kebangkitan Yesus. Harusnya semuanya itu tidak menjadi lagi takut, khawatir, dan cemas, udah menjadi masuk di bagian salib Yesus, kebangkitan Yesus. Memang kita juga, teman-teman, Bapak Ibu, saya juga banyak kali dihadapkan situasi-situasi yang yang di luar kapasitas kita, di luar otoritas kita. Tapi sekali lagi, kita ini orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus. Waktu embau kapan ya? Yehovah Rohi, ya. Yehovah Nisi. Tuhan Yesus adalah panji-panji. Kita tuh mengenakan simbol Tuhan Yesus. Ketika orang-orang Israel masih ingat, Allah melewati di Mesir. Ada banyak anak sulung manusia, hewan mau ditumpas. Di tanah Mesir ada rumah-rumah orang Israel. Tetapi Allah tidak menjamah mereka, aman. Karena di rumah-rumah mereka ada tanda darah. Dan itulah juga yang terjadi ketika kita, Yehovah Nisi, menggunakan panji-panji itu, menggunakan tanda Allah di kepala kita, di badan kita, tubuh kita. Kalau kita sering berdoa, kita menggunakan panji-panjinya ya. Nah, itu otomatis kita itu udah, tadi kan bilang panji, ini kepunyaanku, kata Allah gitu. Kita udah jadi kepunyaannya Allah. Kita terima Tuhan Yesus, salib Yesus, kita terima Tuhan Yesus yang udah dibangkitkan itu, dan dia kirim Roh Kudus. Roh Kudus tolong kita, hibur kita,
ajarin kita. Ketika kita bingung dia kasih tahu kita. Jadi kita nggak pernah uh, tinggal sendiri harus jadi pinter sendiri, enggak sih, enggak, karena memang masuk akal. Pikiran Allah itu di atas, kita itu di bawah. Karena kita di bawah, jauh kan gapnya. Nah, kita harus terus menerus belajar dan step by step diungkapkan sedikit demi sedikit gitu, bertahap, nggak bisa langsung plus gitu semuanya ya, seperti itu. Nah, dan ini yang bilang ketika orang melakukan perbuatan dosa, akibatnya itu merugikan diri sendiri, juga kita merugikan orang lain. Ya, ini kalau kita misalnya kita berontak terhadap orang tua, merugikan diri sendiri toh, hati kita nggak sejahtera, kita serasa nggak punya rumah ya, habis orang tua sendiri dimusuhin. Tidak peduli soal agama, tidak tahu berterima kasih. Nah, ini juga orang yang nggak tahu berterima kasih, merugikan diri sendiri. Kenapa? Nah, ketika misalnya saya atau teman-teman Bapak Ibu dikasih bantuan dari orang lain, seseorang gitu ya, tapi kita nggak pernah bilang terima kasih atau nggak tahu terima kasih, malah minta mulu. Suatu hari orang yang baik itu pasti akan jadi bete sama kita, capek ya. Nah, merugikan diri kita sendiri kan, dia nggak mau nolong kita lagi, nggak mau berdamai. Ya, kalau nggak mau berdamai, rugi juga kita, nggak punya teman ya, sendirian. Juga merugikan orang lain, ya pasti. Kalau kita sombong, ibu tampang nih, kita bisa, ternyata salah. Terus kalau salah apa? Dari apa konsekuensi dari suatu kesalahan itu harus dibayar toh, dan ketika suatu konsekuensi suatu kesalahan dibayar, itu enggak, yang bayar bukan diri sendiri gitu. Misalnya misal aja ya, saya pergi ke suatu tempat bawa teman-teman nih, grupan nih 5 orang, sama saya 5 orang, tapi saya nggak baca peta, saya nggak tahu rute, terus saya so tahu, akhirnya apa yang terjadi? Kita akan muter-muter dan nggak sampai-sampai, dan saya merugikan orang lain. Terus memfitnah, iya ini juga termasuk merugikan orang lain, karena kalau memfitnah belum tentu yang kita fitnah itu benar, salah, dan itu merugikan orang lain. Mungkin kita nggak puas ya dengan tindakan kita, tapi hal ini akan merugikan orang lain. Misalnya orang orang lain itu akan menjadi dimusuhin kamu atau apa gitu kan, nanti kehidupannya jadi kacau, nggak terima Tuhan Yesus lagi, atau dia jadi pemarah, pemurung, gimana kan, kasihan buat dia ya. Ini udah pasti suka menjelekkan orang lainnya. Nah, ini yang dibilang akibat dari perbuatan dosa. Dan contohnya ada di Lukas 12 ayat 19, perumpamaan orang kaya. Dia tuh bilang, waduh, lumbung-lumbung stok-stoknya banyak banget. Dia bilang, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia merasa udah cukup, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Iya dong, kan dia punya punya tumbuhan beras, gandum, dan sebagainya. Nggak akan takut, nggak takut lapar, bersenang-senang aja gitu. Tapi kan ini merugikan dirinya sendiri. Tadi kan dibilang takut, khawatir, cemas, ya itu berpusat pada tadi ini,
Ternyata tuh khawatir, takut, cemas, pusatnya itu pada makanan, pada tubuh ya, pada pakaian. Padahal yang Tuhan lagi pengen bilang nih, ngasih kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan Yesus dikirim kasih karunia itu supaya kita bisa hidup, nggak hidup lagi di yang berdosa itu. Alkitab mengatakan takut, khawatir, cemas itu nggak boleh. Tapi kalau kita waspada, berjaga-jaga harus sampai kapanpun waspada dan berjaga-jaga. Di Lukas 12 ayat 35-36. Bagaimana caranya kita waspada dan berjaga-jaga? Hendaklah pinggangmu tetap berikat, pelitamu tetap menyala, semangatnya, rohnya percaya. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya ya, yang pulang dari perkawinan. Kalau tuan itu datang mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Jadi, kita itu harus seperti hamba yang berjaga-jaga menunggu Tuhan Yesus, Tuhan bos kita datang ya, dan menyelamatin kita kan. Supaya pas dia datang, kita jangan ketinggalan gitu loh. Pas dia datang langsung buru-buru kita ikutin. Kalau kita ketinggalan ya, kalau mungkin bos kita lagi mau ngajakin kita kemana gitu ya, tapi karena kita lambat kan, salah, nggak peka. Selanjutnya Thanatos, tentang maut. Nah, Thanatos itu kematian atau fisik, spiritual. Nanti di dalam Alkitab berikutnya, di slide berikutnya, saya mau bagi ke teman-teman, ada kematian rohani, kematian fisik, kematian ke-1 dan kematian kedua. Kok bisa ya mati yang kedua kali? Penasaran kan? Ini dalam slide berikutnya saya mau ngasih tahu teman-teman jenis-jenis kematian dalam Alkitab. Saya mulai dari Wahyu 20 ayat 12. Ditulis bilang, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, ini menggambarkan kematian fisik orang-orang, Bapak Ibu, teman-teman, saya juga ketika kita menjadi tua atau tubuh ini sakit, udah nggak bisa hidup lebih lama lagi dan mati. Nah, setelah mati itu dari perkataan ini Wahyu 20 ayat 12, kita semua dikumpulin pada suatu tempat ya. Nah, pada suatu tempat di mana ada maut, kerajaan maut, di laut, di tanah ya. Nah, itu kita dikumpulin, itu badan kita, lalu jiwa kita juga dikumpulin ya. Nah, dan dikatakan Wahyu 20 ayat 12, setiap orang di dunia ini, di bumi ini, ternyata Allah itu mencatat semua apa yang kita lakukan, mencatat semua yang kita pikirkan, semua yang kita rasakan, rencana-rencana kita, tindakan kita, semua dicatat. Nah, lalu ada yang buat orang-orang yang tadi menerima kebenaran firman Tuhan, menerima Yesus sebagai juru selamat, yang menggunakan tanda kebenaran itu di kepalanya, di hatinya, di kehidupannya, di tangannya, di kakinya, semua. Nah, mereka orang-orang yang menggunakan tanda itu juga mengerti, dan kita juga akan dipanggil. Lalu perbedaannya, orang-orang yang menggunakan tanda Allah itu, yang menggunakan kebenaran firman, tadi menggunakan seal ya, tadi
Tuhan adalah panji-panjiku. Nah, nama kita ada di buku kehidupan. Mary ada di buku kehidupan. Bapak Ibu, teman-teman juga ada namanya. Nah, apakah kita mau? Nah, kita harus selalu menggunakan panji-panji Tuhan tadi. Dan bagaimana orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh menggunakan seal dari Allah. Jadi ada orang-orang yang mungkin udah terima Tuhan tapi tidak melakukannya. Nanti gitu kali ya. Nanti deh, gampang deh, sabar-sabar ya. Ini waktu udah deket loh. Jadi semua orang tadi harus ikat pinggang ya. Berwaspada menjaga tadi kan dibilang. Kita nggak pakai seal itu, nggak pakai panji-panjinya Tuhan. Nah, nggak ada nama kita itu di buku kehidupan. Dan pada waktunya Allah menyuruh tanah, laut, maut menyerahkan semua orang yang udah mati ya. Lalu dicari tadi ditulis nih ya. Siapa yang namanya ada di buku kehidupan? Berarti udah. Nah, dia tidak akan lagi mengalami kematian kedua. Apa sih kematian kedua? Nanti ya. Slide berikutnya. Terus dia udah selesai gitu, dan sisanya, nah ini tadi dibilang Wahyu 20 ayat 14, orang-orang ini masuk dilempar ke lautan api, tahapan kematian kedua, kematian kekal ya. Nah, terus saya mau ngajak teman-teman lihatin kematian rohani, kematian jiwa. Ini kita bisa lihat contohnya banget. Kita udah tahu ya keadaan manusia akhir zaman seperti apa tadi yang kita udah baca. Nah, tapi kondisi kematian rohani itu bisa kelihatan jelas di Kejadian 3 ayat 6. Waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, mereka masih ikut perintah Tuhan. Begitu intimnya, harmonisnya ketika Allah berjalan di taman, Adam dan Hawa langsung menyapa Allah, mereka berkomunikasi begitu saja. Terus Adam juga melakukan pekerjaannya. Tetapi apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa dan Adam ini memutuskan untuk melanggar perintah Allah? Allah cuma kasih perintah, jangan kamu makan buah dari pengetahuan baik dan benar. Karena bukannya Allah nggak mau Adam nggak boleh makan, tapi pada saat itu Allah kan sudah ciptakan manusia serupa segambar dengan dirinya. Jadi nggak perlu lagi makan buah pengetahuan yang baik dan benar. Tinggal pada waktunya mungkin ya Allah punya planning lain ya. Saya nggak tahu, tapi kan di Alkitab tidak tulis ya apa yang terjadi kalau Adam dan Hawa tetap taat gitu. Yang pastinya yang saya boleh ngerti sekarang, kalau Adam dan Hawa tetap taat, dia pasti masih di Taman Eden ya. Terus keturunan-keturunannya nih, nah kita tuh udah ada di Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, nggak seperti ini gitu ya. Penuh orang berdosa, penuh ratap tangis ya, penuh kematian kubur, selalu kan enggak gitu kan ya. Nah, terus apa yang lagi yang terjadi saat mereka memutuskan melanggar perintah Allah? Adam dan Hawa seketika takut mendengar suara Allah dan bersembunyi. Kejadian 3 ayat 8. Karena ketakutan, mereka nggak mau lagi ketemu Allah. Mereka bersembunyi. Sama seperti orang-orang yang mengabaikan perintah Tuhan, kebenaran firman. Ketika kita ajak gereja atau mendengarkan khotbah, mendengarkan lagu pujian, itu akan menjadi sangat menyiksa buat mereka. Dan itu saya alamin juga loh gitu ya, waktu sebelum saya bisa seperti ini. Saya juga suka
lagu-lagu dugem, saya suka lagu-lagu dunia, saya suka semuanya apa yang orang dunia lakukan. Dan ketika firman Tuhan ditaburkan, waktu itu saya masih muda ya, atau pas saya pergi ibadah ke gereja, setiap kali yang terjadi saya tuh mengantuk, saya tidak mengerti apa yang pembimbing rohani katakan. Wah, itu sangat pekerjaan sia-sia yang saya lakukan. Dan saya baru kembali, jadi pas saya memutuskan saya harus kembali benar-benar memutuskan ikut Tuhan Yesus seperti ini, dan saya boleh menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa buat saya ya. Ketika saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ketika saya benar-benar nggak ngerti benar apa yang harus saya kerjakan dan nggak berdaya, dan dengan yang ajaib, bukan berarti saya tidak diambil masalahnya, enggak, masalahnya tetap ada, tetapi Tuhan kasih saya hikmat, pengetahuan ya, hati yang tenang ya, terus saya bisa menyelesaikan masalah itu sehingga saya boleh jadi pemenangnya. Nah, apakah teman-teman, Bapak Ibu sudah mengalami hal seperti saya? Kalau sudah juga, puji Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Lalu buat teman-teman Bapak Ibu yang belum mengalaminya, apakah kamu tertarik untuk mengalaminya, mendapatkan hal itu? Ayo, berikan dirimu semuanya buat Tuhan. Ketika kamu merasa nggak berdaya saat ini, ketika kamu merasa tidak berdaya, terpojokkan, mau usaha apa, mau kerja apa, dan nggak bisa, cuman kebisaanmu itu, terus ketika kamu dimusuhin teman-teman padahal kamu nggak ngerti gitu ya, atau banyak lagi yang lain, saya nggak tahu apa yang teman-teman boleh rasakan, atau kelamaan ya menjomblo, tapi saya punya iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kamu pakai panji-panji, Tuhan adalah panji-panjiku. Ketika kamu percaya bahwa kamu menggunakan panji-panji Tuhan yang lihat dari atas sana, Tuhan kirim malaikat-malaikatnya, sehingga kamu ketika menggunakan panji-panjinya, dia kan gak mau dong anak-anaknya dipermalukan gitu loh. Dia kasih jalan keluar. Mau mencobanya? Maju terus. Dan apa yang terjadi setelah tadi? Adam dan Hawa ketakutan mendengar suara Allah, dia bersembunyi. Dan kemudian kita mencatat Adam dan Hawa kemudian diusir dari taman itu, keluarin. Setelah dia dikeluarin dari taman itu, Adam tidak melakukan pekerjaannya lagi. Adam seketika menjadi pasif. Dia hanya kalau dulu kan waktu di taman Tuhan bikin misalnya bentukan hewan, kasih ke Adam, siapa namanya nih, macan, bikin lagi, siapa namanya, kucing gitu ya, atau dia bikin bunga, siapa namanya, bunga daisy, bunga melati, bunga mawar gitu. Tapi ketika Adam udah di luar dari taman Eden, Adam tidak melakukan hal-hal itu lagi, pasif, benar-benar pasif, dan semua pekerjaan diambil oleh Hawa. Nanti teman-teman Bapak Ibu baca ya Ki ya, siapa yang kasih nama Kain, Habel, Set, itu semua Hawa. Otomatis berarti ciptaan-ciptaan baru atau makhluk-makhluk baru yang mungkin muncul ya Hawa. Adam udah nggak melakukan apa-apa lagi, seketika itu langsung mati. Itu namanya kematian rohani. Nah, sekarang kita masuk
kematian kedua. Tadi kan kematian ke satu dulu di sini ya. Jadi orang-orang tadi udah orang-orang yang lemah fisiknya udah menjadi tua mati. Tapi ada juga orang-orang yang mati karena mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Atau mereka baik-baik saja kayak yang kita lihat ya, orang-orang yang mati karena pertempuran, peperangan. Di rumah mereka tidak melakukan kejahatan. Mereka tetap berpegang pada imannya kepada Tuhan. Dan mereka dijahatin dan mereka mati. Nah, itu keduanya masuk kematian pertama. Dan Tuhan bilang, kematian ke satu ini otomatis orang-orang yang mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Itu yang ada di Alkitab saya ya, Wahyu. Nah, Wahyu 21 ayat 8. Kita baca dulu deh ya. Nih. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dusta, mereka mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini berbeda. Kita masuk ke 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang dapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Orang-orang Kristen, umat percaya, sahabat Kristus, kebangkitan pertama, Yesus udah bangkit, kita terima Tuhan Yesus itu. Nah, ketika kita terima Tuhan Yesus, tadi dibilang, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Bangkitan siapa? Tuhan Yesus ya. Nah, jadi ketika kita terima Tuhan Yesus, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Dan kita semua, Bapak Ibu dibilang, kita akan menjadi imam-imam bagi Allah dan Kristus dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, ini yang dibilang orang-orang yang mati karena mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus. Jadi, untuk semua orang yang mati karena peperangan, karena dijahatin orang lain, atau orang-orang yang mati karena tubuhnya sakit, ya, memang badannya lemah, sudah tua juga. Nah, kan akan dilihat pertama adalah apakah Bapak, Ibu, saya, teman-teman sudah terima Tuhan Yesus. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kalau kita udah dapat dan kita pakai Tuhan adalah panci-panciku, Yehova isi. Itu dilewatin ya. Nah, lalu di Wahyu 21 ayat 8 ini tentang orang-orang lain yang juga udah mati juga, tapi selama hidupnya tidak mau kenal firman Tuhan, menolak kebenaran firman. Nah, mereka tuh orang yang takut. Nanti kalau terima Tuhan Yesus kan dimusuhin. Kita kalau terima Tuhan Yesus nggak punya teman lagi, nggak dapat bisnis lagi gitu ya. Terus orang yang nggak percaya, kalau terima Tuhan Yesus dapat duit ya. Gimana sih Tuhan kalau terima Tuhan Yesus? Kayak gini nih. Emang gimana itu bayar persepuluhan kok bisa ya? Bisa membuat kita akan dapat berkat lebih banyak dari Tuhan ya. Nggak percaya juga gitu. Memang kalau dipikir dengan akal logika yang sangat sederhana, ya memang nggak masuk di akal. Ketika kita membayar persepuluhan ke gereja, kita bayarnya ke gereja kan ya. Itu nggak investasi loh. Kita cuma kasih ke gereja, kita balikin ke Tuhan Yesus. Lalu apa yang gereja kasih kepada kita? Ya kan? Gereja malah kasih lagi nanti buat pelayan-pelayan, pekerjaan
rumah Tuhan. Kalau di tempat kami itu ada ini kegiatan makan siang bersama, lalu ada untuk pemeliharaan alat musik dan lain-lain sebagainya. Tidak pernah kembali lagi kepada donatur atau pemberi persembahan ya. Nggak balik lagi. Dari itu makanya dia bilang untuk logika yang sangat sederhana, membayar persepuluhan itu memang tidak masuk akal, tidak percaya dirinya. Bagaimana membayar persepuluhan itu akan dapat mengembalikan? Tapi firman Tuhan mengatakan, tujulah aku, katanya kan. Nah, itu balik lagi ya. Jadi orang-orang yang tadi kan dibilang, berbahagia dan kuduslah ia yang dapat bagian dalam kebangkitan pertama. Terima Tuhan Yesus dibaptis, terima kita Tuhan Yesus sudah bangkit, terima Roh Kudus. Kita melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita lakukan. Tapi ada orang-orang yang tidak mau melakukan. Termasuk itu tulis sebagai orang yang penakut, orang-orang yang nggak percaya, orang-orang yang keji. Udah pasti orang ini nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri, marah, salah pembunuh, sundal, ya berlaku gitu ya pada orang-orang. Jadi tukang-tukang sihir berteman sama setan, wah bisa ini kan dia orang bisa tukang-tukang sihir, ramal dan sebagainya ya, terus penyembah berhala, pendusta. Nah, ini semua orang-orang yang menolak kebenaran firman, yang tidak menggunakan panji-panji Tuhan, dia udah pasti otomatis mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan merah. Ini lautan api. Jadi kematian kedua itu dibilang juga kata lainnya lautan api, neraka, kekal, Wahyu 20:14. Terus ada perpisahan, kita sudah memisahkan diri dari Allah, terus terjadi setelah kematian tubuh fisik. Jadi prosesnya ya sebenarnya gampang aja ya. Ketika kita tadi yang ini nih. Nah, yang ini yang tadi kematian fisik ya. Nanti kan di Wahyu 20 ayat 14 tuh, 20:12 tuh, semua orang mati dibangkitin di pengadilan. Sebenarnya memang pengadilan, tapi pengadilan itu sepertinya saya pikir nggak repot ya, karena gini, otomatis orang yang udah terima Tuhan Yesus, udah terima nih ya, pakai panji-panjinya, Tuhan udah panji-panji pakai, nama dia ada di buku kehidupan, langsung centang lolos begitu aja. Tapi ini ada yang nggak mau terima Tuhan Yesus, oh ya udah, namanya nggak ada di buku kehidupan dong. Terus ya ada lagi, ini orang udah terima Tuhan Yesus tapi nggak dipakai panji-panjinya, diabaikan, ya nggak ada juga namanya di buku kehidupan gitu ya. Nah, udah pasti gampang tuh ya. Oke, akhirnya kita masuk ke review. Ini seperti biasa, kemarin kondisi tadi panji-panjinya ya, karena Jehovah Rohi tadi Tuhan Yesus adalah gembala kita, Jehovah sama Tuhan hadir. Jadi orang yang pakai menggunakan panji-panji Tuhan, dia menghadirkan Tuhan di kehidupannya, Jehovah sama, dan Tuhan adalah gembalanya, Jehovah Rohi. Terus bahwa sebelumnya kita belajar juga tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Lalu sebelum-sebelumnya adalah pencipta, penyedia, Allah Bapa Maha Pengasih. Nah, kedatangan penghakiman Tuhan pada Hembauan 4, kita pernah ngomongin masalah ini, berhubungan dengan Wahyu yang tadi 20 ayat 12-14. Kamu menggunakan panji-panjinya atau enggak? Jadi kalau kita menggunakan panji-panjinya, ya nggak takut lagi dong kita. Nah, gimana tuh orang kita anaknya Tuhan,
punyanya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya udah nggak takut lagi ya, lakukan aja. Jadi pas ketika rapture datang, ya udah rapture datang, Tuhan Yesus datang, semua anak-anak Tuhan yang menggunakan pagi-paginya, dia akan bersiap siaga. Orang-orang yang menggunakan pagi-pagi Tuhan, dia akan berwaspada, berjaga-jaga. Karena nggak mungkin dong pakai pagi-pagi tapi lebay, seperti gadis bodoh, 5 gadis bodoh ya, yang datang nunggu pengantin, tiduran dan tidak bawa minyak. Yang gadis bijak bawa minyak, yang bodoh nggak bawa minyak. Berarti apa? Kebodohan itu artinya dia udah punya panji Tuhan tapi nggak dipakai. Sedangkan gadis-gadis bijaksana, dia tetap berwaspada dan berjaga-jaga. Walaupun dia juga ketiduran, sama-sama ketiduran, tapi hatinya ketika dunia menjadi tidak kondusif ya, masif gitu, menyeramkan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia selalu pegang Tuhan adalah panji-panjiku. Jehovah Nisi ya. Oke. Nah, ini satu-satunya juru selamat. Kesimpulannya dari tentang upah dosa, udah pasti upah itu suatu bayaran ya. Jadi upah dosa, akhirnya kita ketemu satu kesimpulan, memang adalah maut, tapi juga suasana yang kita dapatkan setelah melakukan semua apa yang Allah larang ya. Dan saat kejadian Adam dan Hawa tadi ya jatuh dalam dosa, otomatis itu semua dosa itu dibawa ke generasi berikutnya. Tetapi puji Tuhan, dan dosa waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itulah yang membuat orang cikal bakalnya di dalam hatinya hanya ada berbuat kejahatan. Yaitu begitu tahu yang baik dan benar, bukan tahu yang baik dan benar, tapi malah pengen berbuat jahat, kan aneh. Mestinya kan ketika kita tahu tentang pengetahuan yang baik dan benar, kita jadi tahu dong, kita pisahin. Oh iya, kita mau melakukan yang benar aja. Ini kita. Itu. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus datang, firman Allah yang menjadi manusia itu harus datang ke bumi jadi manusia bayi Yesus. Dia harus mati di kayu salib, dia harus bangkit untuk menebus kita. Jadilah pendamaian. Ketika kita menerima salib Yesus, Yesus selamat, Jehovah Nisi, Jehovah, kita menghadirkan Yesus, Jehovah sama, Jehovah Rohi, Tuhan sebagai kepala kita. Itu perintah Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita, jiwa kita. Jadi kita menjalani hidup, teman-teman, bapak ibu saya hidup ya, benar-benar hidup yang dari Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan, sampai kita nanti kita pulang ke rumah Bapak karena kelemahan tubuh kita atau memang kita memang harus kembali, Tuhan udah persiapin itu, jadi nggak ada ketakutan lagi. Tapi beda dan karena kita udah tahu ketika kita selalu kan pakai Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji-panjiku ya. Kita udah tahu itu Tuhan udah siapin kehidupan kekal gitu ya. Nah beda ketika manusia, teman-teman kita di luar sana nggak mau dengar firman. Memang dengar firman itu kadang-kadang berat ya. Kita nggak bisa mencicipi atau melakukan keliaran sedikit, liar melakukan tindakan liar itu udah nggak bisa. Tapi gimana, waktu itu kan sudah bilang kita udah terbiasa dalam tubuh kita yang lama ini ya. Tuhan tuh kasih kesempatan, dia kasih tahu kebenaran, makanya dia bilang ada pengetahuan bertahap. Setelah kita tahu, bukannya kita makin terus lakukan. Kita tahu, kita mau berubah. Kita nggak bisa, Roh Kudus tolong bantuin saya.
Itu sehingga walaupun kita tinggal di tubuh yang lama, terikat, terkurung, terpenjara dalam tubuh lama ini, nggak jadi masalah. Allah akan pimpin kita untuk masuk ke dalam kerajaannya, melakukan kebenarannya. Nah, tetapi ketika kita menolak firman Allah, ini paling parah buat juga ya. Ya, kalau kita firman Tuhan tidak tahu dan kita benar-benar menerimanya, terus kita menjadi kecewa, wah ini ya, itu udah pasti nama kita nggak ada di buku kehidupan berdasarkan teori pernyataan di Wahyu yang tadi. Dan ketika kita menolak firman, kita menolak karena memang firman tidak bisa tinggal dalam orang, jiwa orang, pribadi orang yang menolak kebenaran firman. Maksudnya menolak Yesus. Yang nggak percaya Yesus sudah otomatis mau baca firman Tuhan, diteliti Alkitab sampai pinter, sampai diapalin, tapi nggak terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, nggak bakal bisa. Dia hanya lihat Alkitab itu sekedar buku pengetahuan. Oh, buku pengetahuan yang baik dan yang benar. Dia tahu yang baik dan yang benar, tapi dia tidak mampu melakukan yang baik itu. Malah arahnya dia melakukan yang tidak benar. Sehingga orang itu namanya tidak ada di dalam buku kehidupan. Karena nggak ada di buku kehidupan, dia masuk ke dalam kategori kematian rohani, kematian kekal. Yang kedua, lautan api. Jadi dia harus kita semua nanti, termasuk orang-orang itu, teman-teman kita yang menolak kebenaran firman, semua harus mati dulu. Berarti setiap apa yang kita lakukan itu ada catatannya, bukan catatan oh dia nyolong, bukan. Tapi menurut teori ini seperti kalau kita menerima Tuhan Yesus melakukannya seperti gitu ya, Mary, nama Mary itu makin tebal tulisannya di buku kehidupan, saya pikir seperti itu. Makin hari kita belajar firman Tuhan, semakin hari kita melakukannya sedemikian rupa ya, ngotot ya, berusaha. Itu seperti sekarang ini yang saya bagiin, itu saya melihatnya seperti nama Mary itu di buku kehidupan ditulisnya makin tebal. Nah, ketika kita nggak melakukannya, kita ya mengabaikannya, mungkin kita udah kecatet tapi masih tipis tintanya, lama-lama kalau ini hilang. Itu sangat sayangkan. Oke, kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang menolong saya hari ini untuk kelancaran, untuk pengetahuan yang luar biasa. Tolong kami Tuhan Yesus, Bapa di surga, Roh Kudus, supaya kami hidup dalam kebenaran setiap waktu, waspada dan berjaga-jaga. Sehingga kami boleh makin cinta Tuhan dan makin menyenangkan Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Sampai jumpa untuk embau ini. Sampai jumpa buat embau depan tanggal 9 Februari. Topiknya keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.